warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Baiklah, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan masuk pada materi hari ini, yaitu tentang kondisi tanah Indonesia dan jenis-jenisnya. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar materi kita pada hari ini, yaitu 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruh terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan 4.1-nya yaitu membuat laporan hasil telaah konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruh terhadap kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan selanjutnya ada indikator pencapaiannya, di mana yaitu 3.1.2 menjelaskan kondisi tanah Indonesia, yang 4.1.2 yaitu menyimpulkan kondisi tanah Indonesia. Nah, baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan memperlihatkan satu gambar. Ini dia. Nah, apakah Ananda Ibu sebelum pembelajaran kita pada hari ini telah mempelajari materi pada hari ini? Siapakah Ananda Ibu yang tahu ini tanah apa? Disebut dengan tanah apa? Adakah yang tahu? Nah, di mana kita dapat menemukan tanah ini? Di wilayah mana saja kah? Nah, baiklah. Terima kasih Ananda Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai gambar yang Ibu tayangkan tadi. Nah, itu adalah tanah aluvial, di mana tanah aluvial ini adalah tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Tanah ini umumnya terdapat di daerah hilir sungai dan berwarna coklat hingga kelabu. Nah, tanah aluvial ini tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Nah, itu dia salah satu jenis tanah yang Ibu tayangkan tadi. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang kondisi tanah Indonesia. Nah, baiklah, sebelum itu ada baiknya kita mengerti dulu apa sih pengertian dari tanah. Nah, tanah adalah lapisan yang paling atas bumi. Berarti lapisan yang paling atas dari bumi. Tanah ini adalah lapisan bumi yang sangat penting bagi makhluk hidup, karena mayoritas makhluk hidup itu hidup di tanah, di air, serta udara. Nah, tanah terbentuk dari lapisan bebatuan yang mengalami pelapukan. Nah, pelapukan batuan terjadi dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai ratusan tahun lamanya. Nah,
pelapukan batu menjadi tanah dibantu oleh suhu, air, dan mikroorganisme. Dan jenis tanah yang ada di Indonesia berbeda dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Hal ini tergantung dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi itulah definisi dari tanah. Nah, baiklah kita masuk pada jenis tanah. Yang Ibu jelaskan tadi merupakan salah satu jenis tanah. Nah, Ibu lanjutkan yang kedua, yaitu ada tanah andosol. Nah, ini gambarnya. Nah, tanah andosol adalah tanah yang terjadi akibat letusan gunung api. Tanah andosol biasa disebut sebagai tanah vulkanik, dan tanah ini termasuk tanah yang sangat subur sehingga cocok ditanami tanaman pertanian dan perkebunan. Tanah andosol ini umumnya berwarna hitam hingga kecoklatan, dan tanah ini tersebar di sekitar gunung api yang ada di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, baiklah, ini dia gambar tanah berikutnya. Tanah ini disebut dengan tanah grumusol. Adalah tanah yang terbentuk dari batuan kapur dan tufa vulkanik. Tanah grumusol termasuk tanah yang tidak subur untuk ditanami tanaman karena memiliki warna yang mirip dengan tanah aluvial. Nah, tanah ini berwarna hitam hingga kelabu. Persebaran tanah ini di Indonesia dapat kita jumpai di daerah Jawa Tengah, seperti tepatnya itu di Demak, Jepara, Pati, dan Rembang. Nah, ada juga di Jawa Timur. Jawa Timur ada di Ngawi dan Madiun. Dan selanjutnya juga ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, baiklah, ini tanah selanjutnya. Nah, ini adalah tanah humus. Nah, tanah humus ini pasti Ananda Ibu tahu ya kan? Dimana tanah ini adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, dimana tanah ini banyak mengandung unsur hara dan mineral, sehingga sangat subur. Tanah ini berwarna hitam dan sangat baik untuk ditanami tanaman pertanian. Nah, tanah ini banyak kita temukan di daerah yang memiliki hutan. Persebaran tanah humus ini di Indonesia di antaranya seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, dan Sulawesi. Nah, ini dia gambar tanah berikutnya, disebut dengan tanah latosol. Nah, tanah latosol ini adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Nah, tanah ini biasanya terdapat di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, kelembapan yang tinggi, dan pada ketinggian 300 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, tanah ini berwarna merah hingga kekuningan. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Dan tanah ini tersebar di Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Bali, dan Papua. Nah, baiklah, ini gambar berikutnya, yaitu tanah litosol. Adalah tanah yang masih muda dan baru mengalami perkembangan. Nah, tanah ini terbentuk karena topografi, perubahan iklim, dan vulkanisme.
cara menanam pohon agar tanah litosol memiliki unsur hara dan mineral yang cukup. Nah, tanah ini umumnya terdapat di daerah yang memiliki ketinggian yang curam. Nah, seperti wilayah Bukit Tinggi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. Dan baiklah, tanah selanjutnya, ini dia gambarnya, adalah tanah organosol, di mana tanah organosol adalah terbentuk karena pelapukan bahan-bahan organik, nah, seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Nah, tanah organosol ini memiliki unsur hara yang relatif rendah dan tingkat kelembapan yang rendah. Nah, tanah jenis ini biasa ditemukan di daerah pantai dan hampir tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Nah, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Baiklah, tanah yang selanjutnya yaitu adalah tanah kapur, di mana tanah kapur adalah tanah yang terbentuk dari batuan yang mengalami pelapukan. Tanah kapur tidak cocok ditanami tanaman yang memerlukan banyak air. Jadi tanah jenis ini hanya dapat ditanami pohon yang kuat seperti pohon jati. Nah, tanah kapur tersebar di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, dan pegunungan kapur seperti yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara. Nah, ini dia tanah berikutnya. Gambar tanah berikutnya adalah tanah potsol. Nah, baiklah Nanda Ibu, tanah potsol ini adalah tanah yang terbentuk akibat curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Jadi warnanya kuning hingga keabu-abuan dan kandungan bahan organiknya sangat rendah. Tanah potsol tersebar di Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, serta daerah lainnya yang selalu basah. Nah, baik, lanjut, yaitu, nah, ini ada gambar tanah potsolik. Nah, adalah tanah yang berwarna merah hingga kuning. Kandungan bahan organik yang terdapat pada tanah ini mudah sekali hilang akibat proses pencucian oleh air hujan. Nah, untuk meningkatkan kesuburan tanah ini, maka perlu ditanami tanaman yang banyak memberi zat organik, nah, yang diberi pupuk hayati maupun hewani. Nah, tanah potsolik ini dapat kita temukan di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, ini dia gambar tanah yang berikutnya. Ini adalah tanah mergel. Nah, tanah mergel ini adalah tanah yang hampir sama dengan tanah kapur. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batu, kapur, pasir, dan tanah liat, serta mengalami pembentukan dengan bantuan hujan yang tidak merata. Nah, tanah mergel ini termasuk tanah yang subur, di mana tanah ini dapat ditanami tanaman persawahan dan perkebunan. Nah, selain itu tanah ini banyak mengandung air dan mineral di dalamnya. Nah, tanah mergel ini banyak bisa kita temukan di daerah dataran rendah seperti di Solo, yaitu di Jawa Tengah, ya kan, Madiun, dan Kediri. Nah, Kediri itu Jawa Timur. Nah, ini dia. Masih ada tanah berikutnya. Nah, ini adalah tanah etisol. Nah, tanah etisol adalah tanah yang masih sejenis dengan tanah andosol, ya, masih sejenis. Dan tanah etisol merupakan hasil pelapukan dari material yang keluar dari letusan gunung api seperti pasir, debu, lahar, dan lapilli. Nah, tanah ini termasuk tanah yang subur dan masih muda. Nah, tanah etisol biasanya terdapat di daerah dekat gunung berapi. Nah, tanah ini tersebar di daerah pantai Parangtritis, Yogyakarta. Nah, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Jawa yang memiliki gunung api. Nah, baiklah. Nah, ini dia jenis tanah terakhir. Nah, ini adalah tanah pasir, ya. Tanah pasir ini adalah tanah yang terjadi akibat
pelapukan batuan pasir, di mana tanah ini umumnya terdapat di daerah pantai atau daerah kepulauan. Nah, tanah pasir sangat mudah ditemukan di Indonesia dan tanah ini cocok untuk ditanami umbi-umbian. Nah, tanah pasir ini tidak memiliki kandungan air karena tekstur yang lemah. Nah, Indonesia sebagai salah satu kepulauan yang menjadi negara memiliki tanah pasir terluas di Indonesia. Nah, tanah pasir ini hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, baiklah, itu penjelasan materi kita pada hari ini mengenai kondisi tanah Indonesia serta jenis-jenisnya. Apakah Ananda Ibu bisa memahaminya dengan baik? Nah, baiklah, jika Ananda Ibu sudah memahaminya dengan baik, semoga pembelajaran kita ke depannya lebih bisa dimengerti lagi, lebih baik lagi. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum